Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji, perkenalkan saya Asmil Biroh, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025 Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu dengan NIM 251712686 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Mori Atas kelas 11 MIPA dengan materi menutup aib orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, kita berdoa dulu. Salah satu dari kalian, ketua kelas, bisa memimpin doa. Siapa? Silahkan. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, kehadiran kalian di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Amel. Kenapa Amel? Sakit. Ya, kita doakan bersama-sama yang sakit. Nah, Amel, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik, hari ini siap untuk belajar? Siap. Cek dulu kelas, coba kalian lihat sekeliling kalian masih ada sampah atau mungkin sisa-sisa makanan di dalam kelas. Ada? Bersih, alhamdulillah. Berarti yang piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya. Untuk pakaian coba kalian yang belum dimasukkan jilbabnya yang perempuan, ya, rapikan. Baik, selanjutnya itu kita mengingat pelajaran yang minggu lalu, ya. Masih ingat semuanya? Masih. Tentang Menjaga lisan, ya, menjaga lisan. Ada hubungannya dengan materi yang akan kita bawakan, yang akan kita bahas hari ini, ya. Yang materi kemarin menjaga lisan. Bagaimana cara menjaga lisan? menjaga menyakiti teman. Terus tidak berbicara kotor. Ada lagi? Tidak mengejek teman, ya. Tidak mengejek teman. Baik. Apa ada hubungannya materi yang kemarin dengan yang sekarang akan kita bahas menutup aib orang lain, ya, menutup aib orang lain. Jadi bagaimana, ya, kita menutup aib orang lain? Ya, coba siapa yang tahu mengapa orang mudah sekali mengumbar aib orang lain? Ya, ada yang tahu?
Bagaimana caranya menutup aib orang lain? Ya, coba dari kamu sini, silakan. Dengan menasihati orang itu secara pribadi dan lembut. dengan menasihati orang itu secara pribadi dan lembut, ya, lisan. Oke. Untuk selanjutnya sebelum memasuki materi, ya, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya apa? Coba kalian baca. Tujuan pembelajaran Ya. yang pertama, mempresentasikan materi tentang menutupi aib orang lain sehingga dapat diyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari agama. Dan yang kedua, membiasakan sikap tanggung jawab menutupi aib orang lain. Oke, tujuannya yang pertama mempresentasikan materi tentang menutupi aib orang lain sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Ya, membiasakan sikap tanggung jawab menutupi aib orang lain. Oke, itu mengontrol konsentrasi kalian. Kita speaking dulu, ya. Speakingnya dengarkan instruksi ibu, ya. Instruksi ibu. Kalau ibu sebut siang, yang pertama pagi, ya. Pagi sebutnya pagi. Kalau siang, kalau sore, 3 kali. Oke, kita mulai. Konsentrasi. Dimulai. Pagi, siang, sore, siang, pagi, sore, siang, malam. Pagi, sore, siang, malam. Malam, siang, sore, malam. Oke, alhamdulillah. Kalian ternyata konsentrasinya bagus, ya. Konsentrasi kalian bagus. Tidak ada yang salah. Ibu sebutkan malam, ya. Ibu sebutkan malam, kalian tidak ada yang tepuk tangan. Jadi konsentrasi kalian bagus. Oke, baik. Kita masuk ke pembelajaran ini, ya. Yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu menutup aib orang lain. Ya. Oke, minggu lalu menutup menjaga lisan. Sekarang kita menutup aib orang lain. Pengertian menutup aib orang lain. Aib adalah kekurangan atau kesalahan seseorang yang tidak seharusnya diumbar. Ya. Menutup aib berarti tidak menyebabkan keburukan orang lain serta menjaga kehormatan sesama. Ya, aib. Apa itu aib? Aib itu ada perbuatan buruk, ya. Ada juga berupa fisik, ya. Ada juga berupa perbuatan. Berarti kalau perbuatan sudah ke karakter, ya. Perbuatan kita, karakter kita, ya. Nah, aib, ya. Pertama fisik, ya. Fisik juga berupa, ya, badan kita. Ya, mungkin memang aib itu adanya pasti dan sudah kalian lakukan, tapi itu harus kita jaga. Ya, aib itu barang atau perbuatan yang memalukan, ya. Misal hidung pesek, ya, hidung pesek atau hitam, ya, sebenarnya itu bukan aib, tapi biasa untuk dengan kalian, ya. Nah, hitam saya sok sakit, kadang-kadang begitu, ya. Ya, jadi kita harus menutupi aib orang lain, teman kita, yang mungkin ada yang sudah berbuat salah, ya, sudah berbuat salah, dia sudah melakukan kesalahan dan dia sudah bersembunyi, ya jangan kalian umbar, ya. Kalian diam, jangan lagi ketemu
dijelaskan dan ditegaskan ya dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 12. Coba siapa? Rizky. Coba kalian baca, Rizky baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Alladzina amanu dan dibuka asyiron minadzoni inna ba'da doni ismu wala tajassu wala ba'dukum ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Ya, jangan itu tidak diperintahkan dalam agama. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan pastinya orang yang sudah berbuat salah itu pasti dia merasa bersalah dan sudah disembunyikan. Ya, ibarat noda, ya, ibarat noda, ya, misal di baju pasti akan menghilangkan noda itu ya, yang bersangkutan misal baju kalian atau jilbab kalian kan sudah dicuci, mungkin di jilbab sudah ditaruh di dalam, ya, datang menanya, kenapa ini sudah noda, sudah ada nodanya, ya, misal kayak seperti begitu, ya, ada apa ini, misal ada arang, ya, ibarat biasanya arang, kalau kamu menyebarkan aib orang lain, kamu taruh arang di mukanya, ya pastinya yang ditaruh arang di mukanya pasti tidak akan terima, ya, ibarat arang atau dihiaskan dalam hiasan kotor, ya, itu ibarat air itu ibarat arang. Kalau kamu taruh di mukanya temanmu itu arang, kamu coret, ya, maukah dia? Tidak mau pastinya, ya. Jadi jangan, ya, kita harus menjaga airnya. Oke, ada juga hadis, ya, hadis Rasulullah SAW. Man satara musliman satarallahu di dunia wal akhirah. Coba, silakan. Man satara musliman satarallahu di dunia wal akhirah. Barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ya, di dalam akhirat. Ya, itu apa yang kita perbuat, ya, pasti tidak akan kita tuai. Ya. Kalau kita menutupi aib orang lain, pasti Allah juga akan menutupi aib kita dan diselamatkan dalam di dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya kita ibu sajikan, ya, untuk tadi ibu sudah mengisikan tentang media sosial, ya, ibu sudah tentang media sosial. Itu akan sajikan di sini video pendek
Jadi apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut? Jangan menggunakan media sosial sembarangan. Tadi sempat ibu dalam bahas ya, ibu bahas sedikit tentang media sosial. Ya. Jangan menggunakan media sosial sembarangan. Ya, bisa. Jadi nanti kalian punya komentar, ya, sebelum komentar di media sosial, misalnya di Facebook, ya, itu kalian harus pikir. Jadi teman atau yang mengunggah foto misalnya sharing pikir kalian saring ya, belum di oke, belum di sharing. Baik, ibu akan keluarkan karena kalian sekarang sudah berkelompok, ibu akan kasih tugas ya.
menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalian harus tanamkan dalam hati kalian, ya, dalam hati kalian, kalau kita menutup aib orang lain, pasti kita akan ditutup aib. Ya. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita sudah bahas atas Mbak kalian ada pertanyaan ini, apa yang kalian pelajari dari kasus hari ini? Ada yang bisa jawab? Dari kasus PPD yang Ibu lakukan ini. Oke, dari kasus tadi di video, nah, ada yang menebak atau kasih komen yang kurang bagus, ya, kurang bagus, jadi bikin satu pertanyaan. Ya, selanjutnya, ya, dalam Al-Quran, ya, tadi sudah Ibu sebutkan, dibacakan, ya, sebagai seorang muslim kita harus kuat imannya. Iman itu ada banyak, ya, di antaranya yaitu kita menjaga akhlak, ya, akhlak kita, lisan kita, perbuatan kita, ya, dan sampai kita terjerumus ke dosa besar, ya. Mungkin dalam pemikiran kalian bisa menggibah, ya, menggibah susuko kalau orang bilang sini, ya, kalian pikir dosa kecil, ya, tapi itu tidak, ya, itu dosa besar, ya, menggibah, ya. Menggibah itu kita dihindari, harus kita hindari, ya. Bagaimana tadi Ibu kasih contoh-contohnya, Ibu kasih tipsnya kalau ketemu teman biar kita tidak menggibah, ya, kita ucapkan salam, ya, salam, assalamualaikum, temannya waalaikumsalam, kalau ketemu jalan, ya, kita selalu ucapkan salam, salam dan salam, ya, sebagai muslim yang taat kepada agama, ya, kita ucapkan salam dan itu perintah Allah. Setelah kita perintah Allah, kita juga akan mendapat pahala, ya, ucapkan salam itu sapaan yang paling bagus, ya, sapaan yang paling manfaat bagi diri kita. Oke.